sekarang lanjut ke evolusi analogi sama homologi gitu. Gampang ya, analogi homologi. Gimana cara ingatnya? Cara ingatnya tuh gini, homo itu sama. Tapi fungsinya beda berarti gitu. Karena yang lebih gampang diingat tuh fungsi ya. Jadi kalau ana ya udah kebalikannya. Jadi kerabatnya itu homo tuh lebih dekat karena badannya yang sama, dia bilang. Strukturnya tuh mirip sama, jadi makanya lebih dekat kerabatnya. Itu salah satu cara analisisnya yang gampang. Kalau analogi udah jelas fungsinya sama dah gitu. Fungsinya harus sama dulu, lihat. Aduh, berisik banget. Terus kalau homo, nih contoh-contohnya, misalnya persamaan struktur alat gerak manusia, kucing, paus, kelelawar. Nah, ini mereka masih mirip ya. At least masih satu vertebrata atau avertebrata dah. Tapi ini kan sebenarnya ya ini di sini mamalia semua ya kebetulan contohnya. Mamalia sama mamalia gitu. Gila itu berisik banget orang di depan, sorry ya. Anyway, kalau analogi itu yang beda itu adalah bentar. Anyway, kalau misalnya analogi itu yang sama itu adalah fungsinya. Lihat dulu fungsinya sama nggak? Kayak sayap untuk terbang gitu-gitu. Tapi dia biasanya beda jauh nih. Yang satu avertebrata, yang satu vertebrata kan. Kelelawar verte, kubu-kubu aver. Organ homolog ini diulang-ulang aja sih. Kata-katanya beda. Contoh-contohnya tangan manusia, sayap burung. Karena mereka masih vertebrata ya. Kaki depan kuda, sisip. Pokoknya kalau cara lihatnya tuh homo itu harus beda dulu fungsinya. Kalau bisa sih kayak karena kan tangan manusia tuh bukan untuk jalan guys gitu. Makanya tangan manusia sama kaki kuda gitu. Kaki kuda kan untuk jalan. Analog ya gini-gini lah gampang. Terus bukti evolusi. Sebenarnya tadi itu bagian dari bukti evolusi ya. Bukti evolusi itu ada fosil, homologi, analogi, persamaan embriologi, perbandingan maksudnya perbandingan embriologi, perbandingan fisiologi, variasi individu, perbandingan fisiologi sama biokimia sama sisa tubuh. Ada 7 sih sebenarnya. Jadi pembahasannya fosil. Pokoknya ya fosil itu peninggalan itu kan bukti terjadi evolusi ya. Misalnya dulu beda, sekarang kok dulu sama sekarang beda, berarti ada evolusi gitu-gitu. Terus homologi sama analogi tadi udah kita jelasin. Terus yang ketiga itu ada perkembangan embriologi perbandingan. Jadi kalau misalnya si zigotnya beberapa makhluk hidup dibandingin itu awalnya tuh sama gitu ya. Ada istilah filogeni sama otogeni, ini baca aja sendiri. Kayaknya nggak masuk sih. Anyway, kalau variasi individu, jadi karena adanya kok bisa banyak individu itu bervariasi, berarti terjadi evolusi. Sumpah itu orang berisik banget, sumpah bentar. Nah, terus kalau misalnya variasi individu ya tadi karena itu perbandingan fisiologi karena gini perbandingan fisiologi itu maksudnya walaupun mau hidup tingkat rendah atau tinggi, kayak tingkat rendah tuh yang belum punya alat tubuh lengkap gitu loh, kayak dia belum terlalu lengkap, sama yang lengkap tapi dia sama-sama butuh respirasi gitu-gitu, proses fungsional tubuhnya tuh mirip kayak gitu. Jadi itu dasar evolusi. Terus ada secara biokimia itu dia pakai uji precipitin. Kalau ditaruh gitu selnya, ditaruh ditetesin, nanti dilihat kayak kalau banyak berarti dia jauh kerabatnya gitu. Kalau misalnya dikit berarti banyak dekat maksudnya gitu ya. Terus adanya sisa tubuh, ingat aja usus buntu, umbai cacing, appendix itu sama dia artinya. Usus buntu, tulang ekor, otot penggerak telinga, selaput mata, gigi taring, rambut dada, sama buah dada pada cowok. Ini sebenarnya pengurangan organisme akibat evolusi kayaknya tuh soal yang spesifik ya, karena kalau nggak nemuin secara general what the hell is that mean ya. Jadi Kak masuk aja teorinya itu ada evolusi regresif, karena regresif itu kebalikan dari progresif. Kalau progresif jadi makin banyak, kalau regresif itu menurun, jadi memicu kepunahan. Kayak pada dinosaurus gitu-gitu ya. Di sini ada pengaruh evolusi, Kang, atau mungkin maksud dia faktor yang mempengaruhi ya. Di sini kita berhubungan sama hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg itu dia bicarain kalau misalnya populasi dalam suatu frekuensi alat pada suatu populasi itu bakalan tetap
which is nggak mungkin terjadi katanya, sangat unlikely to be happen because syaratnya tuh sangat kayak nggak mungkin banget. Yang pertama jumlahnya harus besar, populasinya harus banyak, terus perkawinan itu harus acak, terus nggak boleh ada mutasi. Kalau ada harus seimbang, maju mundurnya tuh harus seimbang. Misalnya yang jadi mutasi menjadi mutasi menjadi A, gini mutasi dari A ke B harus sama dari mutasi B ke A gitu-gitu loh. Terus nggak boleh ada seleksi alam, ya mana mungkin ya. Terus nggak boleh ada migrasi, jadi harus terisolasi, nggak boleh ada yang pindah-pindah gitu. Yang kayak si burung finch itu. Nah nanti bakalan terjadi keseimbangan frekuensi alel gitu. Hitungan arti Weinberg ini ya rumusnya. Nanti kita di akhir aja kita coba contoh soalnya. Terus urutan peristiwa evolusi. Di sini pertama kali, kenapa kok bisa terjadi evolusi? Jadi pertama kali pasti ada yang namanya mutasi. Mutasi itu bisa alami, bisa buatan ya. Kalau zaman dahulu itu udah bisa secara alami itu. Tadi kita udah tahu faktor-faktornya. Nah, kalau udah terjadi mutasi, mutasi itu kan menghasilkan perubahan sen, susunan gen maksudnya Kak. Nah, terus kalau susunan gennya itu udah berubah, terus mereka menikah, mereka bakalan gennya itu bertambah frekuensinya. Sesudah itu mereka pasti akan beradaptasi kalau terjadi seleksi alam. Kalau mereka nggak berhasil bertahan, berarti mereka punah, habis dong. Nah, kalau mereka berhasil, muncullah spesies baru itu, ya gitu. Nah, ini udah masuk bioteknologi ya. Kita ke soalnya dulu. Di sini evolusi analogi sama homologi. Ini contohnya nih. Cacing ular. Ini dia nanya apa? Homo kan. Homo itu fungsinya harus beda. Dan harus dekat. Cacing ular beda tuh. Verte. Sayap burung itu sama tuh. Burung itu analogi maksudnya. Burung sama kupu-kupu itu sama fungsinya dan dia jauh juga. Berisik banget orang depan. Kaki ayam, kaki serangga sama dan mereka jauh kerabatnya. Yang satu insekta, yang satu aves. Terus bintang laut sama ikan nih nggak ada hubungannya, lagian mereka sama-sama laut ya. Walaupun mereka sama-sama laut, tapi kayak sistem gerak bintang laut itu kayaknya sama deh sama ikan kan, gitu ya berenang mereka. Jadi jawabannya sirip paus sama sayap burung. Mereka dekat walaupun nggak sama-sama mamalia, tapi mereka masih satu vertebrata. Lanjut, sayap kelelawar homolog tuh harus yang paling dekat ya. Nah itu semuanya yang lain dari vertebrata itu tangan manusia. Lanjut, ini dia pertanyaan adalah yang menunjukkan homologi. Kita lihat 1, 2, 3 itu udah jelas analogi, sayap semua. 2, 3, 4 2 sama 3 sama, skip. 2, 4, 6 ini jawabannya. 4, 5, 6 kenapa salah? 4, 5, 6 4, 5 sama. 5, 6, 7 kok salah lah. Ya kenapa ya? Karena begini, sirip ikan ini beda sama sirip paus. Walaupun dia vertebrata ya, tapi ya analogi susunan morfologinya tuh beda guys, makanya jawabannya nggak tepat. Jawabannya lebih tepat 246 246. Walaupun si buaya ini mamalia, bukan mamalia ya, tapi dia masuk ke samain dengan vertebratanya. Agak kurang ini ya. Di sini maksudnya harus tahu pengetahuan tambahan, maksudnya nggak sekedar kayak teori bahwa mereka harus satu vertebrata gitu. Karena kalau nggak nomor 567 benar juga dong. Karena kan mereka sama-sama vertebrata, fishes kan ikan. Tapi ini terlalu jauh ininya apa? What is that called? Morfologinya beda gitu, harus tahu juga. Maka yang lebih tepat itu 246. Lanjut, bukti evolusi. Faktor alam yang nggak berpengaruh. Kenapa? Jawabannya adaptasi dan seleksi. Karena fosil ini kan terjadinya habis dia mati. Jadi adaptasi sama seleksi alam itu mempengaruhi waktu dia masih hidup. Kalau dia udah mati, misalnya hewan predator, kalau misalnya suatu organisme itu dimakan, kan nggak ada sisanya. Jadi itu mempengaruhi, nggak bisa ada fosilnya dong. Bencana alam bisa kayak hilang. Suhu lingkungan kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah dia jadi beku atau dia jadi hilang bla bla bla. Organisme pengurai juga kalau diuraikan dia hilang, nggak ada lagi tulang-tulangnya gitu ya. Lanjut. Ini cuma contoh-contoh soal tambahan ya. Ini bukan setelah revolusi. Kenapa? Karena warna kupu-kupunya yang gelap itu lebih adaptif. Jadinya ya lebih banyak. Nah ini soal yang ada di buku. Pengurangan organisme akibat evolusi. Karena kakak ada baca kata-kata menurun secara drastis kayak gini. Mungkin ini ya maksudnya.
Jadi kalau uji insektisida pada nyamuk dewasa tiba-tiba udah mati kan, tapi tiba-tiba nurun lama terus naik lagi. Kenapa? Karena mereka ada yang bertahan hidup rupanya. Mereka tuh kebal terhadap si insektisidanya ini. Terus mereka berkembang biak lagi deh jadi makin banyak dan waktu disemprot nggak mempan karena ini dia dia come back stronger gitu ya. Kayak dia tuh yang another versionnya yang versi lainnya tapi masih dia gitu. Jadi jawabannya itu kenapa? Karena mampu beradaptasi terhadap insektisida dan dia bisa menghasilkan keturunan. Kalau nggak menghasilkan keturunan ya udah mati gitu kan. Walaupun kamu beratan bisa lawan insektisida tapi kamu nggak ada keturunan, kamu mati dong. Lanjut pengaruh evolusi. Di sini ada contoh soalnya burung finch yang pergi-pergi itu terus dia tiba-tiba jadi banyak itu namanya divergen ya. Jadi dari satu jadi banyak diver. Itu terbentuk proses pengaruh isolasi geografis karena waktu mereka pindah-pindah terisolasi. Ya udah makin banyak sesuai makanannya. Hitungannya nanti ya. Terus ada peristiwa evolusi. Nah, ini apa pertama kali tadi? Pertama kali pasti adalah mutasi gen dulu. Terus mutasi gen itu muncul spesies baru, pokoknya spesies yang terakhir. Bertambah frekuensi seleksi alam baru muncul spesies baru 3, 1, 4, 2. Gitu ya. Nah, ini urutan evolusi kuda ya mana tahu keluar karena itu dia tulisnya urutan peristiwa evolusi mana tahu. Ingat aja. Nih, Eo, Meri, Meso. Meso tuh yang di tengah. Meso di tengah berarti dia benar-benar di tengah. E ya gitu. Diawali diakhiri oleh juga. Eohippus equus ini contohnya. Sebenarnya dia ada nama lainnya guys. Kakak lupa. Nanti lihat di Google aja.